Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita berjumpa dalam renungan santapan jiwaku, dan semoga segala sesuatu yang menjadi perencanaan kita berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Charles Borromeus, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku santapan jiwa yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah Yesus berkumpul bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa, dan hadir pula orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan kisah ini berlanjut ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa bagaimana ada sesuatu yang tidak pantas bahwa Yesus makan bersama orang berdosa. Dari peristiwa ini, Yesus memberikan mereka beberapa contoh tentang domba yang hilang dan tentang dirham yang hilang. Apa yang kita bisa petik? Apa yang kita bisa renungkan dalam kisah hari ini? Pertama, Allah adalah Bapa yang berbelas kasih. Tuhan yang penuh kemurahan hati bagi manusia. Ia tidak ingin ada manusia yang tersesat, tetapi semuanya harus mengalami sukacita di dalam Allah. Maka Ia datang untuk memperbaharui dunia dengan kasih dan cintanya. Yang berdosa dipanggilnya untuk mengalami rahmat ilahi Allah. Dan cara Allah pun sangat istimewa. Ia datang memberikan hidupnya. Ia memberikan penebusan bagi manusia dengan kematiannya di salib. Dengan melalui darahnya yang tertumpah, manusia dibersihkan, dikuduskan, dan disucikan oleh darah Kristus. Sehingga manusia mengalami kepenuhan ilahi di dalam Allah, yaitu kekudusan. Yang kedua, peristiwa hari ini mengingatkan kita. Santo Agustinus mengatakan, bencilah dosanya, tetapi kasihilah berdosa.
Inilah gambaran dari Sang Gembala yang baik. Ia tidak membenci orang-orang yang berdosa, tetapi ia membenci dosanya. Yesus hadir untuk memperbaharui gambaran dan citra Allah dalam diri manusia. Maka melalui kehadirannya, ia ingin menghapus dosa manusia dan mengembalikan gambaran Allah dalam diri setiap manusia, agar manusia hidup secitra dengan gambaran Allah sendiri, yaitu Allah yang penuh kasih dan Allah yang kudus. Oleh karena itu, saudara-saudari, melihat peristiwa hari ini, kita bisa merenungkan misteri ilahi Allah dalam diri kita, bahwa Allah satu-satunya yang kudus. Allah adalah sumber kekudusan manusia. Maka setiap orang yang datang kepada Allah, mencari Allah, mempercayakan hidupnya kepada Allah, ia berjalan di dalam terang kasih Allah. Dan kita semua diundang untuk memohon kasih Allah di dalam hidup kita, teristimewa rahmat pertobatan, rahmat pembaharuan diri, agar kita selalu berjalan di dalam terang kasih-Nya, dan akhirnya kita menemukan terang kasih itu di dalam kekudusan. Dan yang kedua, kita juga diundang untuk menjadi pewarta pertobatan, agar semakin banyak orang yang hilang, semakin banyak orang yang meninggalkan Kristus akan kembali untuk bersatu dengan Allah sebagai sumber keselamatan manusia. Dan yang ketiga, kita harus siap untuk hidup sejalan dengan kehendak Allah, agar kita bisa menemukan apa yang dimaksudkan Allah dalam rahmat pertobatan, yaitu agar kita semua berjalan di dalam terang kasih Allah, berjalan dalam rahmat Allah, agar semua orang tidak ada yang tersesat, tetapi semua orang menemukan kebahagiaan dalam firman-Nya, dalam kasih-Nya, dalam cintanya, dan dalam setiap kehendak-kehendak yang diinginkan Allah. Dengan demikian, semua orang akan mengalami kesatuan yang mesra di dalam kerajaan-Nya. Tuhan Yesus menguduskan, memberkati seluruh karya dan perjalanan iman kita dengan berkat dan kasih-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.